Dan mudah bagi kita untuk menyalahkan Harun dengan berkata, bagaimana mungkin saudara Musa membiarkan dirinya didorong untuk membuat anak lembu emas? Tapi bagaimana dengan kita? Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Dan saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Keluaran. Hari ini kita akan membahas pada bab yang ke-32, di mana bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan anak lembu emas. Musa sendirian di Gunung Sinai, menerima 10 perintah Allah dan hukum Allah. Tetapi sementara itu, di kaki gunung, umat Israel langsung jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan Pak Yohanes akan menyampaikan tema mengusir Mesir dari umat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang sudah berada di ujung bagian-bagian terakhir dari Kitab Keluaran. Luar biasa pembahasan kita bersyukur bagaimana Allah memimpin umatnya keluar dari Mesir. Tapi sekarang masalahnya bagaimana harus mengeluarkan Mesir dari mereka. Ini kan sesuatu yang tidak mudah ya. Keluar dari Mesir sudah selesai, tetapi bagaimana sekarang mengeluarkan Mesir dari hati mereka? Karena ini sekarang ada persoalan, saudara. Dan kita melihat di sini bagaimana orang pada masa diperbudak itu mereka dipukuli, mereka harus kadang-kadang sulit untuk mendapat makanan, mereka ada di bawah terik matahari, dan mereka semuanya menghadapi hal-hal yang mungkin sangat sulit. Tetapi ada hal yang lebih sulit. Setelah mereka dibebaskan, sekarang mereka masuk ke dalam fase di mana mereka ditata dengan baik, tetap juga ada masalah. Apa masalahnya? Nah, sekarang coba kita lihat di Keluaran 32, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, atau gunung Sinai, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Ya, saudara, ini yang kita sekarang perhatikan ya. Jadi ini Tuhan mana yang dibicarakan Harun di sini ya? Jelas Tuhan yang memberikan hukum Taurat kepada Musa di atas gunung bukanlah Tuhan yang sama. Ini Tuhan yang mana yang dibicarakan oleh Harun ini? Tuhan yang berbeda, dan ini Tuhan yang dikatakan berbentuk anak lembu. Sesembahan yang tentunya lebih rendah. Dan itulah masalah yang terjadi dengan penyembahan ilah-ilah. Jadi mereka menggantikan penyembahan kepada Tuhan yang benar dengan menyembah kepada ilah-ilah. Inilah yang terjadi di musim karnaval, di mana orang-orang mulai menyembah anak lembu yang disebut dengan simbol kesuburan dan memuaskan hawa nafsu mereka dengan segala cara. Ini adalah sesuatu yang sia-sia. Dan ini kita lihat ini adalah sisa-sisa dari penyembahan kepada Baal yang kuno. Dan ini tentunya mendatangkan murka Tuhan atas mereka. Kemudian mereka pergi menyembah sesuatu yang sebenarnya bukan yang sejati. Ayat 6, dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran
dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, sesuatu yang mengerikan terjadi di padang gurun. Mereka sudah dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, karena Musa mungkin dianggap berlambat-lambat turun dari atas gunung. Sepertinya kok belum turun, ya ini mulai nggak sabar, ya dia membuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Sudah diberikan, jangan ada padaku Allah lain. Tapi ini mereka buat apa yang mereka telah pelajari di Mesir. Dan ini menjadi malapetaka bagi mereka. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hamba-hambamu itu, sebab mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya itu. Saudara lihat ya, Musa berdoa syafaat bagi umatnya, dan Allah mendengarkan doanya. Ini penting. Ya, kita semua orang percaya diperintahkan untuk berdoa. Jika ada sesuatu yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat kita diminta untuk berdoa. Untuk apa? Biar mereka ini diampuni dan mereka bertobat. 15, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi bijak Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saudara, mungkin kita tanya, kok Musa marah? Ya marah pasti. Ini sesuatu yang sangat fundamental. Mereka telah berkhianat kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka. Dan Musa sangat marah. Dan kita lihat di sini bagaimana Musa melampiaskan kemarahan karena keberdosaan dari umat yang telah dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ya, ini mungkin alasan paling lemah
untuk dosa yang tercatat dalam Alkitab. Yang mungkin diucapkan seorang anak ketika ibunya bertanya, siapa yang memecahkan lampu? Begini, tadi ada orang main bola dan tiba-tiba masuk ke rumah dan pecahlah itu bola lampunya. Ini kira-kira masuk akal nggak? Bola masuk ke dalam rumah, kemudian lampunya pecah. Ya bisa juga, tapi kan paling tidak kena tembok dulu begitu ya. Nah, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, ya karena rupanya di sini Harun membiarkan mereka dengan bebas. Dah terserah kamu mau apa, terserah. Rupanya Harun juga tidak mau juga, dia ambil pusing. Ini kalau di demo gini bisa juga, saya juga susah. Dan ayat 26, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan berilah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Bayangkan saudara. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Jadi, saudara, dalam hal ini orang-orang Lewi yang berada di pihak Tuhan diperintahkan untuk mengeksekusi siapapun yang mereka kenal sebagai dalang penyembahan kepada anak lembu. Bayangkan 3.000. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Siapa yang berada di pihak Tuhan ketika dosa terjadi di gereja? Para pemimpin harus bersedia menyingkapkan dan jika perlu mengucilkan bahkan teman dan kerabat terdekat mereka jika perlu. Untuk apa? Membersihkan gereja, terutama ketika ada ajaran sesat, dosa besar dan amoralitas. Tuhan harus dinomorsatukan bahkan di atas teman dan kerabat. Karena ingat saudara, musuh terbesar kita adalah dosa. Ayat 30, saudara, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntulah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi banyak orang berpikir ya, pendosa itu pastilah mereka tidak akan lolos lah dari apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ingat, katanya di sini disebutkan bahwa mereka akhirnya juga kena masalah. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menghukum yang namanya dosa. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pembelajaran Alkitab, dan pembahasan kita kali ini terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-32. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan sekarang beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada Pak Yohanes. Mengapa anak sapi dan mengapa juga orang-orang memilih hewan ini? Begini Pak Oti ya, mereka ini ternyata mempelajari bagaimana sih tata ibadah yang ada di Mesir dan apa yang mereka sembah. Dan ini ternyata lembu ini itu melambangkan kesuburan laki-laki. Jadi pesta untuk menghormati sesembahan ini bukanlah piknik seperti hari Minggu, melainkan pesta pora. Tak heran ini Musa kehilangan kesabarannya. Ya lihatlah di antara orang Mesir dan Kanaan, ya kesuburan bumi merupakan hal yang sangat penting. Maka mereka mempersembahkan kurban kepada Baal yang memiliki banyak nama dengan keyakinan bahwa jika mereka berpartisipasi dalam ritual seksual, tanaman mereka akan tumbuh subur
dan panen mereka akan lebih melimpah. Jadi ada banyak tempat pemujaan dan mereka menyewa yang namanya pelacur untuk ritual ini. Jadi saudara, dosa manusia sangatlah serius dan mereka terdorong untuk melakukannya karena kebosanan dan keinginan untuk bersenang-senang. Sebagaimana yang dilakukan manusia saat ini dalam masyarakat yang ditandai oleh sensualitas dan sihir. Intinya bisa kita tahu saudara, penolakan terhadap Tuhan dan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Mereka memberontak kepada Tuhan, itu intinya. Yang sungguh menarik perhatian dalam bagian ini adalah kenyataan bahwa Harun, saudara Musa, dan para tua-tua yang mendampingi Musa ke gunung yang melihat Tuhan, menerima perintah dari Tuhan, mendengar suara Tuhan, setelah semuanya ini, mereka tetap murtad. Ini terjadi setiap kali para pemimpin gereja membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh masyarakat berdosa yang ada di sekitar mereka. Dan tentu mudah bagi kita untuk menyalahkan siapa Harun dan berkata, ya bagaimana mungkin saudaranya Musa kok membiarkan dirinya dibujuk untuk membuat anak lembu emas. Kok bisa? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pernahkah Anda dipengaruhi untuk menyetujui rencana atau ide jahat hanya karena semua orang melakukannya dan mereka berharap Anda menurutinya tanpa kita komentar apapun? Ada harga yang harus dibayar untuk membela Alkitab di zaman yang jahat ini. Dan kita mendapati bahwa kebanyakan orang tidak mau membayar harga itu. Tuhan sedang mencari tahu siapa yang akan membela kebenaran ketika dia mungkin tidak terlalu populer. Dan siapa yang akan menyerah di bawah tekanan. Kita perhatikan saudara, Paulus dalam Perjanjian Baru berkata bahwa jika kamu merasa teguh berdiri, merasa hebat, hati-hati agar kamu nggak jatuh. Kita harus menjaga hati kita sendiri saudara dan membiasakan diri untuk kembali kepada Tuhan setiap hari. Saya tahu kita terkadang menggambarkan orang-orang ini di Alkitab sebagai orang-orang yang selalu setia, teguh dan tidak pernah berbuat salah seperti bayangan begitu. Namun kita melihat ini yang dituliskan dengan jujur oleh Alkitab. Mereka juga manusia seperti kita dan mereka rentan terhadap godaan yang sama juga seperti kita saat ini. Menurut Pak Yones, apa daya tariknya? Mengapa orang-orang ini sampai berpikir untuk meninggalkan Tuhan dan menari mengelilingi patung sapi emas? Ini hanya dapat dijelaskan dengan membiarkan kuasa kegelapan menguasai hati mereka dan menuntun mereka. Jadi ada kekuatan lain yang ingin merengkuh mereka. Jadi penyembahan kepada ilah lain adalah salah satu perbuatan daging yang berdosa. Dan itu bukanlah hiburan yang tidak berbahaya. Sepertinya bersenang-senang tetapi ada dalam bahaya. Nah, ketika kita menjauh dari Tuhan, kita membuka diri kita kepada tipu daya yang akan menuntun kita kepada kebinasaan. Ingat, di dalam banyak hal setan mulai masuk, terlibat. Dan pasal ini mengungkapkan bahwa bangsa ini tidak pernah benar-benar mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Dan banyak dari kita yang tumbuh di lingkungan mungkin yang tidak mengenal Tuhan, seringkali harus melalui proses melupakan semua ide dan praktek yang salah dan berdosa masih melekat di otak kita. Obatnya adalah apa? Bersama Yesus dan harus tetap di sana. Namun ketika kita mulai bersama Yesus, kita harus memahami bahwa kita akan menghadapi segala macam pertentangan dari dunia, kedagingan dan iblis. Dan memang ini dibutuhkan ketekunan untuk berdoa, iman yang kuat untuk melawan semua godaan, dan kita harus menyadari dunia akan mencoba memaksa kita untuk mengikuti jalan yang berdosa. Jika kita menolaknya, maka kita memiliki kedagingan kita sendiri dan menuntut kepuasan. Dan banyak orang menyimpang dari jalan kebenaran, jatuh ke dalam godaan kedagingan. Jadi kita berjuang untuk menolak, tapi kita seperti dikejar, ayo bisa-bisa. Ini kan tidak gampang Namun jika kita berhasil menolak godaan-godaan ini, maka iblis sendiri yang lebih terlibat. Dia akan masuk lagi. Kebanyakan dari kita tidak cukup penting untuk menerima godaan pribadi dari setan sendiri, tetapi ia memiliki banyak pengikut. Dan iblis jahat yang terus melanjutkan pekerjaannya. Nah, cara kita menghadapinya adalah dengan apa? Melawan iblis dengan nama Tuhan. Dan dia dikatakan dia akan lari dari kita. Dan sekarang ini sudah umum, dan mungkin juga orang-orang berpikir
kita ini sekarang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Sekarang surga sudah terjamin. Tidak masalah. Ya, jika kita melakukan sedikit dosa di sana-sini kan nanti juga diampuni. Hati-hati ya. Karena itu juga akan menghancurkan kehidupan kita. Dan ini kita belajar di sini bagaimana bangsa itu sudah ada di Gunung Sinai ini. Tuhan juga berfirman di sana, mereka juga di dalam tempat yang begitu luar biasa, mereka memberontak kepada Tuhan. Ini yang harusnya kita hati-hati sekarang. Nah, di ayat yang ke-14 Pak Yohanes dikatakan bahwa Allah menyesal dan tidak menurunkan murkanya atas Israel ketika Musa berdoa untuk mereka. Apakah Allah berubah pikiran? Pertanyaan yang sering diajukan, apakah Tuhan yang mengetahui akhir dari awal ini berubah pikiran? Dan jika iya, kenapa? Nah, begini ya. Tuhan itu nggak pernah membuat kesalahan yang kemudian harus disesali. Waduh, keliru keputusanku, nggak ada begitu. Tuhan selalu bertindak dengan keadilan yang sempurna di setiap saat. Jadi sebelum Musa berdoa agar umatnya diselamatkan, penghakiman yang direncanakan Tuhan adalah hal yang benar. Dia bisa saja menghabisi mereka dengan satu tiupan napasnya, langsung habis semua. Dan bisa juga membangun bangsa yang baru dari Musa. Namun kita lihat di sini, Musa berdoa. Allah melihat bahwa hal yang sempurna sekarang bertobat. Musa mewakili sini. Ya sudah, Tuhan ampuni. Dan ini satu hal yang penting. Ini sebabnya pertobatan dan iman itu akan mengubah nasib orang yang berdosa atau bahkan suatu bangsa. Pertobatan dan iman kepada Kristus itu mengubah seluruh situasi. Karena di Kalvari, Allah yang tadinya adil dalam penghakiman kini dapat adil dalam pengampunan. Dan Dia sungguh ingin berbelas kasihan, tetapi Dia meminta agar kita bertobat dan kembali kepadanya. Nah, ketika kita membaca pada bagian ini, sepertinya ada sebuah kitab di mana Tuhan menambahkan dan menghapus nama-nama. Nah, bagaimana dengan hal ini? Kalau kita perhatikan tadi ya, Musa berkata, hapuslah aku dari kitab yang telah kau tulis itu. Dan Allah menjawabnya, barang siapa yang berdosa terhadapku, akan kuhapuskan dari kitabku. Jadi orang itu yang akan dihapuskan. Nah, Allah mencatat dengan seksama di sorga, dan Dia tahu siapa yang ada di pihaknya dan siapa yang tidak. Dalam kitab Wahyu, pada penghakiman terakhir kita bisa lihat di sana, lalu dibukalah kitab-kitab itu. Nah, siapapun yang namanya tidak muncul, tidak tertulis di dalam kitab itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Yesus berkata, siapapun yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Dan itu berarti nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan yang maha penting itu. Dan jika Anda tidak yakin nama Anda ada di sana, ini kesempatan, pergilah kepada Tuhan dan katakan kepadanya bahwa Anda ingin memastikan nama Anda ada tertulis dalam kitab kehidupan dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan cara yang demikian. Jadi ada kitab lain yang memang memuat orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menerima keselamatan, orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, dan ini diungkapkan di dalam perjanjian lama. Dan ini kita melihat ya, puji Tuhan ya, bagaimana Musa, bahkan dia mungkin, boleh saya katakan dia ini, ya sudah Tuhan, kalau Tuhan mau hancurkan umat ini, mendingan nama saya dihapus sajalah dari kitab-Mu. Ya, tadi Tuhan bilang apa ya, barang siapa yang berdosa terhadapku, ya mereka itulah yang akan kuhapuskan. Artinya Tuhan itu berdaulat untuk menulis dan untuk menghapuskan. Nah, kalau kita mau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, ya Alkitab sudah memberikan penjelasan. Siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan menerima hidup yang kekal. Karena itu caranya gimana? Pergi sendiri, datang kepada Tuhan, menerima Dia, mengakui dosa kita, dan Tuhan berjanji setiap orang yang mengakui dosanya, dia akan diampuni, dan namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan, dan di akhir zaman pada saat penghakiman, dia akan menerima hidup yang kekal. Terima kasih banyak atas informasinya yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Sekarang mari kita coba untuk melanjutkan ke bagian terakhir dari program ini. Ringkasannya, bagaimana Pak Yohanes? Saudara, hari ini kita telah mempelajari kitab Keluaran pasal 32
tema kita adalah membebaskan Mesir dari umat Allah. Bangsa Israel telah dibebaskan secara luar biasa dari perbudakan di Mesir. Namun mereka kemudian harus melewati proses pembelajaran. Bagaimana mereka harus meninggalkan cara hidup lama yang selama ini mereka lihat dan lakukan ketika mereka ada di Mesir. Dan mereka diajar untuk mentaati serta mempercayai Allah dalam segala hal. Bahkan sekalipun mereka ada di padang gurun, mereka seperti kehilangan arah. Mereka harus tetap percaya kepada Tuhan yang telah menuntun memimpin mereka. Ternyata mereka lambat dalam mempelajari pelajaran ini. Seperti yang telah kita pelajari tadi dalam peristiwa anak lembu emas. Dan ini adalah gambaran bagaimana Allah membebaskan kita dari dunia dosa yang luas ketika kita percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berdaulat, Allah yang esa. Namun kita kemudian harus menjalani proses pembelajaran yang sama. Belajar untuk menolak cara-cara yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kita harus belajar bagaimana kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Menjadi semakin taat kepada firman-Nya. Sebagian dari kita mempelajari pelajaran lebih cepat daripada yang lainnya. Dan ada juga yang lain mungkin lambat untuk mempelajari apa yang Tuhan maksudkan melalui proses ini. Semoga kita yang mendengarkan program ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Tuhan, tidak tergoda dengan cara-cara dunia, dan kita hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran kita pada hari ini. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kita masih pada pembahasan Kitab Keluaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.